Setelah Mas Roy Suryo menolak untuk minum obat yang diberikan oleh tim medis atau dokter dari rumah sakit kepolisian, hari ini resmi Mas Roy Suryo dan Bu Tifa akhirnya diserahkan ke pihak kejaksaan untuk kemudian diproses secara cepat ya karena menyangkut tentang dinamika sosial politik yang menyertai kasus ini di pihak kejaksaan. Nah, yang menjadi menarik perhatian publik adalah ketika dua tersangka yang diserahkan oleh pihak kepolisian, ini Mas Roy Suryo dan Bu Tipa, itu ya tampil secara berbeda. Ya, dari sisi apa yang disebut dengan penggunaan rompi orange, ya keduanya tampak ya kontras. Bu Tifa dengan segala kerelaan hati menggunakan itu dan di pihak Mas Roy Suryo rupanya ada perlawanan. Pertanyaannya, ya mengapa Mas Roy Suryo ya menolak itu? Apa konsekuensi hukum dan apa yang kemudian bisa kita maknai dari penolakan tersebut? Apakah Mas Roy Suryo kebal hukum? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Jangan tinggikan suara, emosi, tetapi mari tinggikan argumentasi. Baik, kita mau ya kasih clue dulu, nanti akan ada bahasan tentang logika Bang Janes ya yang marah-marah ya, tidak terima dengan perlakuan pihak kepolisian terhadap sahabat karibnya, Mas Roy Suryo, ya tentu sahabat kita atau teman kita saja sebut seperti itu. Nanti kita akan bahas kalau tidak di channel ini, kita akan membahas logika Bang Janes di salah satu channel kita, Bukan Ahli Filsafat. Nanti kita filsafati di sana. Baik, kita akan coba membahas tentang persoalan rompi ya. Sebelum kita lihat tayangan ini, karena hari ini pagi tadi waktu Indonesia Barat, kalau tidak keliru itu terjadi proses serah terima ya, alat-alat bukti termasuk ya kelengkapan yang disebut dengan tersangka. Jadi komplit sudah kewenangan pihak kepolisian 100%, bukan 99,9% lagi, tapi 100% dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, dan pihak kejaksaanlah yang kemudian akan memboyong case ini kepada pihak pengadilan untuk diadili secara bersama-sama. Nah, yang menarik di situ seperti yang disampaikan di awal tadi, ada kelihatannya penolakan yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo untuk mengenakan rompi ya, dan Bu Tipa sendiri menunjukkan sebuah perilaku yang berbeda ya. Dua peristiwa ini sebenarnya kita akan lihat ada apa di balik itu semua ya. Mari kita tinjau terlebih dahulu dalam konteks penggunaan rompi orange. Nah, kita tahu sendiri bahwa penggunaan rompi itu dalam katakanlah regulasi itu diatur kalau tidak keliru pada aturan kejaksaan yang kemudian membedakan mana tahanan pihak kejaksaan, mana tahanan pihak kepolisian atau KPK, karena pada konteks pihak kejaksaan itu biasanya untuk kasus-kasus korupsi, kalau kejaksaan itu menggunakan rompi pink ya, sementara rompi merah untuk kasus-kasus hukum umum. Nah, kalau untuk rompi orange itu biasanya tahanan KPK ya, jadi KPK yang tangkap atau kemudian pihak kepolisian yang menangkapnya, maka itu rompi orange. Pertanyaannya adalah apakah ya penolakan Mas Roy Suryo itu ya bersifat melanggar hukum ya atau apapun namanya. Ya, mengapa kemudian pihak kepolisian tidak berhasil membujuk, menegosiasi penggunaan rompi orange itu kepada Mas Roy Suryo ya, karena bagaimanapun juga penangkapan seseorang itu idealnya dibedakan mana yang tersangka, mana yang bukan tersangka ya. Jadi ini secara tegas diatur dalam undang-undang yang menurutnya ya harusnya ada satu kepatuhan, kewajiban untuk mematuhi tentang aturan itu, karena ini bukan lagi persoalan pihak kepolisian, apalagi kalau ditarik-tarik terus ini persoalan ulah Pak Jokowi dan sebagainya ya. Ini ketentuan hukum yang sudah kita sepakati bersama. Jadi
semacam konsensus masyarakat hukum, ya, artinya di mana masyarakat kita, semua stakeholder, semua pihak itu sepakat dengan konteks persoalan itu. Nah, kalau misalkan tidak sepakat, ya silakan uji materi kan ya undang-undang tersebut ya, undang-undang kejaksaan itu ke Mahkamah Konstitusi supaya mendapatkan sebuah alternatif bahwa boleh pakai rompi atau tidak pakai rompi atau pakai batik ya yang mirip-mirip warnanya yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo ya. Yang menjadi menarik di sini adalah apa konsekuensi kalau kemudian orang tidak mau menggunakan atau tidak patuh pada tidak mengedepankan asas kepatuhan terkait dengan persoalan undang-undang yang membedakan penggunaan rompi merah untuk memberikan simbolisasi atau penyematan tentang status yang sedang dihadapi. Jadi ketika orang melihat dari jauh menggunakan rompi pink, maka orang tahu ini kasus korupsi ya, seperti itu. Kalau orang tahu oh ini hasil tangkapan dari pihak KPK atau juga pihak yang namanya pihak kepolisian ya seperti itu. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa Mas Roy Suryo kebal hukum? Ya, saya rasa ya boleh dikatakan iya, bisa juga tidak ya. Dalam konteks iya itu dalam pengertian sepertinya ada power yang begitu besar di belakang pundaknya Mas Roy Suryo sehingga dia selalu fight untuk mau mengatakan bahwa dia tidak bisa dipersepsi sebagai orang yang katakanlah tidak memiliki kebebasan untuk prasangka ya, artinya bebas dari suatu tuduhan-tuduhannya karena sekali lagi kalau setiap orang yang sudah tersangka itu dibawa ke pengadilan, di pengadilan orang tidak boleh dipakaikan rompi, artinya ada kemerdekaan dan kebebasan untuk menempatkan diri sebagai pihak yang uh, belum tentu ya salah seperti itu. Nah, itukah yang kemudian dipakai oleh Mas Suryo untuk berpikir tentang dirinya atau kemudian ada bisikan-bisikan atau yang jangan pernah mau menggunakan rompi itu karena kalau Anda menggunakan rompi itu artinya Anda menerima ya dan itu akan menjadi sulit bagi Mas Suryo dan lain-lain ke depan. Nah, bagaimana dengan kemudian Bu Tifa? Bu Tifa yang sepertinya kooperatif ya dari awal. Apakah ini kemudian nanti akan memberikan kesan bahwa Bu Tifa akan diselamatkan dan kemudian akan menyisakan Mas Roy Suryo ya dan sebagainya dengan suatu ya bargaining position yang kita tidak tahu ya atau kemudian Bu Tifa bergerak secara personal untuk membebaskan dirinya dari tuntutan-tuntutan ya bisa saja dianggap secara subjektif oleh para jaksa dan juga para hakim sebagai tindakan yang tidak kooperatif kalau kemudian perilakunya masih tetap sama seperti Mas Roy Suryo. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pemikiran ini. Tetapi saya rasa kalau dalam posisi Bu Tifa itu tidak sekuat ya, energi untuk melawan itu tidak sekuat dari Mas Roy Suryo ya. Buktinya Mas Roy Suryo dikasih obat sama dokter tidak mau karena takut ya seperti film-film drama apa itu yang kemudian terjadi pembunuhan ya melalui obat yang dimakan atau disuntikkan ya. Ya saya kira itu hak Mas Roy Suryo untuk menjaga dirinya dari sesuatu yang dia yakini bahwa jangan-jangan ada satu konspirasi politik tingkat tinggi sehingga ya dihabisi sebagaimana layaknya kasus misalkan Munir dan seterusnya ya. Ini sesuatu yang sah-sah saja untuk dan kita hormati persoalan itu karena menyangkut nyawa Mas Suryo. Nah, tapi yang kita mau bahas tadi kan soal bagaimana apa kekebalan hukum yang dimiliki oleh Mas Suryo dan apa konsekuensinya kalau dia tidak mau pakai rompi itu ya. Jadi kalau dalam konteks undang-undangnya sepertinya tidak ada konsekuensi hukumnya ya, hanya saja mungkin perilaku itu dianggap sesuatu yang boleh dikatakan dalam etika proses pengadilan menyulitkan, tidak kooperatif istilahnya. Kita dengarkan terlebih dahulu. Tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Rai Suryo dan Tifauzia Tiasuma, diberangkatkan ke Kejari Jakarta Selatan setelah menyelesaikan administrasi di Polda Metro Jaya, Senin, 22 Juni 2026. Saat akan keluar dari pintu Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, di Tahti, Polda Metro Jaya, Rai sempat ditahan sejumlah penyidik. Roy diminta mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Namun, ia menolaknya. Sehingga ia hanya mengenakan kemeja batik hitam aksen kuning berlengan panjang. Akhirnya Roy keluar Mapolda Metro Jaya tanpa balutan baju tahanan. Dia masuk ke mobil tahanan lalu tangannya memegang atap mobil. Dia langsung mengepalkan tangan ke atas dan menyerukan takbir. Tak lama, Tifa menyusul di belakangnya. Berbeda dengan Rai, Tifa masih mengenakan baju tahanannya.
Tidak akan berubah ijazahnya menjadi asli, Mas. Tenang. Jangan lupa subscribe ya. Ya, itu tadi kita pinjam dari Warta Kota ya. Yang mau menyaksikan silakan ke channelnya Warta Kota. Ya, terima kasih Warta Kota, kita sudah bisa menggunakan data yang Anda miliki. Baik, jadi kelihatannya di situlah ya bagaimana dua sikap yang berbeda ini apakah akan menentukan bagaimana perlakuan jaksa dan hakim nantinya. Ya, saya yakin ya bahwa bukan hanya di dalam persidangan itu bukan hanya perkara-perkara objektivitas yang dikedepankan, tetapi subjektivitas juga pasti akan memberikan warna ya. Karena itu biasanya hakim ya jaksa kemudian akan sedikit mengedepankan hati nurani untuk mengatakan ya memang ada penyesalan, ada satu kesadaran dan sebagainya sehingga tuntutan yang diajukan tidak sebesar ketika secara subjektif marah terhadap perilaku tersangka yang mungkin ya tersangka atau terdakwa nantinya yang dianggap tidak kooperatif dan merasa benar sendiri. Nah, itu akan mempengaruhi, ada subjektivitas itu biasanya akan terpancing ya, dan itu akan memengaruhi ya bisa saja nominal dari berapa tahun hukuman yang dijatuhkan ya, karena sekali lagi potensi sebagaimana yang banyak diberitakan, potensi Mas Rosyoda dan Bu Teva ini akan dituntut di atas 5 tahun, dan maksimal di atas 12 tahun. Nah, ini sesuatu yang menurut saya kalau dilihat ditarik ke perilakunya bukan hanya konteks perilaku penggunaan rompi, tetapi perilaku setelah kemudian menjadi tahanan rumah ya atau sudah dicekal dan kemudian masih terus-menerus mengulang tindakan-tindakan yang sifatnya adanya permusuhan dengan pihak yang melapor ya, dalam hal ini adalah Pak Jokowi ya, dan ini sesuatu yang menurut saya bisa jadi tidak menguntungkan oleh Mas Roy Suryo dan akan ada variasi jenis tuntutan hukum yang akan berbeda. Tapi di atas semuanya itu kita berharap memang bahwa keadilan itu akan diberikan kepada semua pihak ya berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, bukan karena adanya show power ya, bagaimana menunjukkan kekuatan seseorang di negara ini, tapi betul-betul bagaimana memberikan keadilan kepada setiap orang, baik itu warga masyarakat biasa maupun juga ya warga, sekalipun Pak Jokowi pernah memerintah sebagai presiden, beliau dihitung sebagai warga negara setara dengan Mas Roy Suryo dan juga Bu Tiva. Karena itu ya keadilan akan diberikan secara sama berbasis pada ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku ya. Sekolah publik bukan partai politik.